Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya banati? Alhamdulillah naltaqi aidan lidarsil du'a. Bil haqiqah hadha daras yani kurdis wa baina kurdis hunaka tafsir wal hadis wad du'a hakaza. Quran hadis. Ya, jadi sebetulnya pelajaran Kurdis itu cakupannya Quran, hadis, doa. Tapi setiap pertemuan kita bedakan karena supaya lebih fokus seperti itu ya, fokus pada doa, bagaimana manfaat dan faedahnya, bagaimana kita lebih bersungguh-sungguh ketika berdoa. Kemudian ketika pelajaran hadis kita sungguh-sungguh memahami hadis itu seperti apa dan bagaimana kita dalam kehidupan mengambil sisi hukum dengan hadis. Kemudian tafsir, bagaimana kita belajar memahami Al-Quran sehingga kita lebih tumbuh rasa cintanya terhadap Al-Quran, seperti itu. Kita mulai dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa amalan mutaqabbala. Ini doa tentang doanya doa istikharah loh. Doa istikharah. Apa itu doa istikharah ya? Oke, ini dia. Apa sih istikharah itu? Istikharah itu ketika kita dihadapkan dalam dua keadaan, dua pilihan yang mana keduanya sama-sama urgent, keduanya sama-sama penting ya, baik itu untuk urusan dunia dan akhirat kita, kedua-duanya itu memang kita sulit untuk memutuskan atas keputusan kita sendiri, dan kita memohon pertolongan Allah untuk memutuskan dari perkara mana yang terbaik ya, kita meminta kepada Allah. Nah, itu disebut istikharah. Kita baca dulu ya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astakbiruka biqudratika wa as'aluka min fadlik fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma fa in kunta ta'lamu hadzal amra summa tusammihi bi'ainihi khairan li fi ajli amri wa ajilihi qala aw fi dini wa ma'ashi wa akibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Allahumma wa in kunta ta'lamu annahu syarrun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri aw qala fi ajili amri wa ajilihi fasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kana thumma raddini bihi. Ya, ini bacanya harus hati-hati mbak ya, harus hati-hati. Atau ketika membacanya boleh membawa kertas gitu kan, misalnya takut lupa gitu, boleh membawa kertas catatan melihat, karena dibacanya kapan. Ini dia, dibacanya ketika artinya dulu ya. Ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah gitu kan. Ada sih kalau lagu nasyidnya ya, kalian tahu nasyid nggak sih, lagu-lagu Islaminya yang istikharah cinta memanggilku, dia nyanyi suaranya cempreng ya, jadi ada lagu istikharahnya, tapi itu lagu-lagu nasyid gitu mbak. Dulu lah zaman anak pondok banget tuh kayaknya baper banget kalau dengar lagu itu ya, karena istikharah itu cenderungnya dilakukan ketika seseorang ingin melamar nih, misal cowok gitu kan, dia ikhwan mau ngelamar ahwat. Nah, ahwatnya tuh ada dua, satunya solihah tapi biasa aja, satunya cantik tapi akhlaknya kurang cantik. Jadi dia galau, mau yang cantik tapi akhlaknya kurang baik, tapi kan bisa dididik. Tapi tak semudah itu tak semudah membalikkan telapak tangan untuk mendidik wanita ya, malah justru wanita setelah menikah itu susah-susah gampang, bahkan bisa patah tulangnya patah tulang ya, bukan maksudnya ya tadi, kenapa pendidikan wanita muslimah itu sejak awal ya, sejak dia masih remaja, karena kelak ketika dia sudah menikah dia bisa menjadi wanita yang taat atau durhaka pada suaminya gitu kayak. Nah, jadi biasanya makanya kalau istikharah ini lebih cenderung orang karena memutuskan, pada umumnya orang itu membahas nih istikharah nih, jadi lebih cenderung karena memutuskan antara dua pilihan, mau si yang cantik tapi akhlaknya kurang baik, mau yang solihah ya, dia baik, solihah, rajin, lembut orangnya, tapi face-nya itu biasa aja. Kalau face mah ya mbak, ibu bilang ibu juga nggak cantik lah ya, ibu juga ngaku ibu tuh mukanya pas-pasan,
pas mau didandani duitnya ada gitu maksudnya ya. Intinya itu kita mau terlihat lebih menarik itu yang penting duitnya bunyi. Tapi kalau akhlak mau duitnya kayak manapun, bahkan ketika duitnya makin banyak belum tentu akhlaknya makin baik. Tapi kalau muka yang tadinya mukanya kucel, hidungnya pesek gitu kan, nggak menarik lah, nggak usah dioperasi plastik lah, didandanin aja, perawatan, dibersihkan biar nggak kumel-kumel, jerawat-jerawatnya di bantai habis gitu kan, kayak jerawat ibu. Kalian ketawa kalau bahasnya, ketawa nggak sih mbak? Ya ingat wajah Budila gitu kan. Nah itu nanti kalau masuk liburan udah pangling deh sama ibu perawatan tahu. Nah perempuan ini harus perawatan ya. Nah kita bahas lagi ya. Nah apa namanya, perempuan itu kalau memang dasarnya dia solihah, gampang dididik, insya Allah sampai berumah tangga bisa dididik. Tapi kalau ada laki-laki yang bilang nanti gampang dididik setelah jadi istri, wih ibu tepuk tangan, jungkir balik, potong buntut apa mbak, potong ekor gajah. Artinya gini, bukan menyepelekan, mungkin ia bisa ya, mungkin ia bisa ketika laki-laki itu memang bisa memenuhi benar-benar memenuhi syarat menjadi imam yang solih. Tapi membentuk karakter, apalagi perempuan kalau udah nikah itu luar biasa. Kalau sama orang tuanya aja dia nggak taat, apalagi sama suami dia belum tentu taat. Karena apa? Suami itu mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan orang tua. Contohnya, orang tua kita merawat kita, membesarkan kita, memberi makan kita, tapi orang tua kita tidak bisa memberi anak pada kita, ya kan? Sedangkan suami baru ketemu, menikahkan, halal, berapa bulan mendatang udah ada anak di dalam perut kita, dalam rahim kita. Itu adalah pemberian yang orang tua tidak bisa memberi, tapi suami bisa memberi. Artinya segala, ibaratnya kok udah sama suami sehari 2 hari mau kentut aja malu-malu, ditahan-tahan sampai mules. Tapi udah sebulan 2 bulan semuanya kebongkar. Artinya ketika sama pasangan itu lebih terlihat daripada sama orang tua. Kok sama orang tua kadang kita nggak semuanya kita perlihatkan ya kan, aurat kita juga batasannya ada sama orang tua. Tapi kalau sama suami semua terbuka. Maka kenapa wanita itu benar-benar jadi wanita solihah mbak, termasuk antuna, terutama anak-anak ibu, anak-anak kami, anak asabikun, benar-benar jadilah wanita solihah. Kelak ketika kalian nanti berjodoh, lelaki solih itu akan mencari bagaimana pendidikan dia ketika di SMA. Lelaki itu akan bertanya kepada gurunya, bagaimana anak ini dulu di sekolah, bagaimana anak ini ketika belajar, apakah adabnya baik. Seperti itu rata-rata ikhwan laki-laki solih ketika dia mau menikah, dia akan menanyakan pada murabi, pada gurunya, bagaimana akhlak wanita ini gitu. Nah ketika wanita itu wanita solihah, maka kita pun sebagai guru menyampaikan, oh ini anaknya baik, akhlaknya baik, begini dan begini. Tapi kalau akhlaknya nggak baik, kita nggak berani ngejawab. Kenapa? Kalau kita bilang baik tapi ternyata akhlaknya sulit dididik, sulit diatur, dia sering bermain api di belakang gitu ya, diam-diam mengupload foto, diam-diam ternyata chatting sama cowok, bahasanya kasar seperti itu, kita nggak berani mengatakan dia baik. Kenapa? Ketika nanti dalam perjalanan rumah tangga si perempuan ini nggak baik, yang kena siapa? Kita yang menjadikan jadi sarana perjodohan tersebut ya, bukan perjodohan sebetulnya, yang ditanyain baik apa enggaknya. Kalau jodohin mungkin bukan gitu ya. Nah itu risiko sekali mbak. Maka selagi antuna sekarang remaja, jaga baik-baik nama baik antuna, nama baik keluarga, kehormatan antuna, seperti itu. Kita lanjut ya. Ini artinya jadi bahas istikharah cinta ya. Jadi bahas istikharah cinta tuh maksudnya antara dua, dia mau milih tadi mau nikah atau dia mau kuliah lah gitu. Ini kan bunyinya nikah, yang satunya mau belajar gitu kan. Ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah kepadamu dengan ilmumu. Jadi kita tuh mohon meminta kepada Allah dengan ilmunya Allah, bukan dengan ilmu pengetahuan kita. Kita nggak pernah tahu sebatas mana kemampuan kita. Tapi kalau Allah itu maha mampu, Allah itu maha gitu ya. Makanya kita minta sama Allah, aku memohon kepadamu kekuatan dengan aku memohon kepadamu kekuatan dengan kekuatanmu. Mohon, kita minta kekuatan sama Allah. Dan apapun keputusannya di antara dua pilihan tadi, kalau Allah ternyata mendatangkan wajah si wanita yang solihah, meskipun wajahnya biasa aja, tapi dalam mimpi tuh kok cerah banget, dalam mimpi kok wanita solihah itu
adem banget gitu ya. Udah, itu berarti kita memohon kekuatan pada Allah supaya hati kita bisa menerima dan kita memang benar-benar mampu menjalaninya. Kemudian aku meminta kepadamu dengan kemuliaanmu, sesungguhnya engkau menakdirkan dan aku tidaklah mampu melakukannya. Jadi Allah yang menakdirkan seluruh apapun yang terjadi dalam hidup kita ya. Kita tidak bisa merubahnya ketika memang sudah Allah ketok palu ya begini gitu. Perkara jodoh itu memang kita bisa memilih, tapi ketika kita udah minta sama Allah, Allah udah kasih jawaban, kita nekat menolak jawaban dari Allah, hidup dia nggak akan bahagia, mbak ya. Kemudian engkau yang maha tahu gitu, Allah yang maha tahu sedangkan aku tidak tahu ya Allah. Engkaulah yang mengetahui perkara yang gaib. Emang kita ada yang bisa tahu perkara gaib? Enggak ya, Rasul aja nggak tahu, kecuali memang dalam hal-hal poin-poin penting yang Allah memang menampakkan kepada Rasul atas izin Allah. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara ini, nah ketika kita berdoa perkara ini tuh maksudnya disebutkan mbak ya, disebutkan tadi ya, ketika kita membaca doa ada dalam kurung kan inkanat khaira lidini wa ma'ashi. Nah itu kita sebutkan perkaranya, perkara urusannya apa. Ya Allah, jika memang dia menikah lebih baik, maka berikanlah jalan keluar bagi hamba. Namun jika belajar itu jauh lebih baik, maka berikanlah jalan keluar bagi hamba. Dan setelah kita beristikharah itu, kita nggak boleh condong ke salah satu atau lebih condong ke salah satu pilihan. Kita harus netral. Kita netral, apapun keputusan Allah kita netral. Nah nanti keputusan itulah yang membuat kita nggak dari mimpi mbak. Kadang orang bilang istikharah tuh jawabannya di mimpi, kadang nggak mesti dari mimpi. Dulu ibu pernah istikharah antara ibu mau kuliah atau ibu mau ngajar gitu kan. Ibu istikharah nggak bisa karena ibu nggak udah istikharah, ibu nggak bisa tidur lagi, deg-degan gitu kan. Ternyata dikuatkan dengan keadaan, dikuatkan dengan jalan pilihan gitu mbak. Akhirnya ibu pulang ke Aceh dan kuliah gitu, ngajar deng, pulang ke Aceh ibu ngajar, kemudian lanjut kuliah. Kok nggak nikah bu? Lulus SMA itu memang belum ada pikiran nikah ya, sama lah kayak Antuna. Tapi kalau anak pondok tuh banyak loh khasnya memang lulus SMA tuh udahlah nikah aja gitu. Tapi saat itu ibu nggak ada pikiran mau nikah dulu kayaknya. Belum puas ya masa remaja untuk tolabul ilmi, untuk belajar, cari pengalaman gitu. Memang pengennya nikah tuh di usia 22-an dan alhamdulillah memang menikah di usia 22 ya. Masih ya muda-muda juga lah, nggak tua-tua kali gitu ya. Kemudian kita berdoakan, kemudian kita sebutkan tadi perkara urusan kita apa, baik bagiku dalam urusanku di dunia dan di akhirat. Jadi urusan kita apa, kalau memang di antara kedua urusan tadi, antara menikah atau kuliah misalnya, baik bagiku dalam urusanku di dunia dan akhirat, minta sama Allah itu yang baik gitu kan, atau bagi agama dan penghidupan dan akhir urusanku, maka takdirkanlah hal tersebut untukku. Misalnya menikah itu lebih baik untuk menghindari fitnah masa kini, ya udah menikah gitu kan. Tapi jalannya nanti Allah, biar Allah yang ngasih jalan, bukan kita yang maksain diri, Allah yang kasih jalan. Kemudian mudahkanlah untukku dan berkahilah ini ia untukku perkara itu ya, maksudnya iya tuh bukan pasti, enggak mesti tentang pernikahan. Tadi misal kayak antara mau sekolah, mau kuliah lagi, atau mau mengajar gitu kan, itu perkara yang luar biasa loh bagi ibu zaman itu ya. Karena kuliah ibu harus memikirkan siapa yang antar jemput, siapa yang nanti misalnya kuliahnya harus satu kelas dengan cowok, ibu nggak percaya diri banget kalau harus ada cowok dalam kelas gitu ya. Memang betul, ibu memang nggak percaya diri mbak kalau ada cowok tuh kayak kikuk, terus dingin, takut gitu ya. Nah kemudian ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa perkara tersebut jelek bagi agama, maksudnya jika ternyata pilihan yang baik yang kuliah ataupun ngajar tadi, kuliah atau kerja tadi itu jelek, maka jelek, buruk bagi agamanya, bagi kehidupannya, dan jelek bagi urusan dia ya maka palingkanlah dia dariku. Perkara tersebut kedua-duanya dialihkan oleh Allah gitu ya. Kerja daripada kuliah, kuliah nanti jadi nggak istiqomah, kerja apalagi, ya udah akhirnya mungkin pilihannya lebih baik adalah menikah. Dan ketika Allah sudah menakdirkan, itulah keputusan Allah, insya Allah itu yang terbaik ya. Nah takdirkanlah yang terbaik bagiku. Kemudian di akhir istikharah ini kita meminta yang terbaik ya, dimanapun itu, sehingga aku pun ridho. Aku di sini kan kita yang berdoa begitu ya mbak. Aduh kok kayak agak kaku ini ya. Oke kita lanjut ya.
istikharah boleh dilakukan berulang kali ya untuk memutuskan sebuah perkara. Jadi nggak cuma misal sekali dalam hidup, cuma sekali istikharah. Emang sakit cacar cuma sekali doang. Witir cuma boleh sekali dalam semalam. Nggak, istikharah itu boleh beberapa kali kita lakukan ya. Tadi misal jodohnya datang, tapi orangnya dua nih, orang yang datang dua, cowok yang datang nih, yang satu Iwan solih, yang satu Iwannya solih banget, yang satu Iwan solih tapi ganteng, nggak kaya. Yang satu solih banget, ganteng plus kaya gitu. Oh itu mah nggak usah istikharah kali bu gitu ya. Iya itu mah nggak usah istikharah ya, udah yakin ya nggak, pilih yang mana, yang solih ganteng banget dan pasti kaya gitu kan. Nah, istikharah ini boleh dilakukan berulang kali ya untuk memutuskan perkara, karena perkara hidup kita kan nggak cuma urusan nikah, nggak cuma urusan sekolah, nggak cuma urusan kerja. Terkadang ada urusan kayak ibu begini, ya Allah aku harus pulang ke Aceh untuk merawat kedua orang tuaku, atau aku di sini berada di sini untuk melanjutkan dakwah, mendidik anak-anak didikku, seperti itu. Ada loh mbak perkara rasa-rasa seperti itu. Terus mikir lagi, ya Allah apakah aku harus tetap di sini tapi orang tuaku yang kesini untuk kurawat, tapi nggak mungkin dengan keadaan ibu ngajar mau ngerawat orang tua, sama aja bohong, yang ngerawat bukan ngerawat orang tua tapi orang tua ngerawat anak ibu ujung-ujungnya kan. Nah hal-hal seperti itu boleh kita istikharah gitu. Jadi istikharah tuh nggak mesti perkara nikah ya. Pernah nggak dengar tentang istikharah ya? Tapi memang cenderungnya orang istikharah ini karena mau memilih antara menikah atau mau kerja atau mau kuliah gitu. Nah, seorang yang melakukan atau melanjutkan kuliah atau bekerja, ini mah contoh tadi ya, udah ibu contohin kan, contohnya mah udah banyak banget tadi, mau kuliah apa mau kerja gitu kan, selama pendidikannya ya boleh kita melakukan istikharah. Ternyata kita jawabannya adalah kuliah. Nah ketika kuliah galau nih, ada yang datang Ikhwan, aduh galau lagi, mau lanjut kuliah atau mau nikah ini ya. Ya Allah kalau kuliah kayak gini banget, banyak fitnahnya gitu kan, kita berusaha menjaga diri untuk istiqomah tapi kok fitnahnya gini banget ya Allah gitu kan. Nikah juga takut nanti nggak kehandle kuliah, masih mau tetap kuliah ya Allah gitu kan mbak. Ya istikharah lagi boleh, jadi nggak ada batasan ya untuk istikharah itu. Intinya ketika kita istikharah meminta kepada Allah itu hati kita nggak boleh condong dalam satu perkara. Hati kita harus netral, nggak boleh condong mau kuliah aja atau mau nikah aja atau mau kerja aja, nggak boleh condong. Kita memang benar-benar harus netral ketika kita melakukan istikharah seperti itu ya. Dan dilakukannya kapan? Dilakukannya kita istikharah itu kan sholat sunnah ya, boleh dilakukan ketika antuna habis sholat sunnah rawatib misalnya, habis sholat tahajud misalnya, habis sholat witir tuh kan boleh habis sholat witir kemudian sholat 2 rakaat lagi untuk diniatkan sholat istikharah. Jadi waktunya itu boleh waktu sunnah, waktu melakukan sholat sunnah, tapi niatnya memang niat sholat 2 rakaat itu untuk melakukan sholat istikharah. Bukan begini, sholat tahajud nih 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat sampai 1 rakaat gitu kan mbak. Nah habis sholat tahajud baca istikharah, bukan gitu. Di waktu tahajud itu kan waktunya sholat tahajud itu kan sunnah ya. Nah kita ada 2 rakaat yang kita niatkan memang untuk istikharah. Habis sholat 2 rakaat yang kita niatkan untuk istikharah, barulah kita baca Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika gitu kan, wa anta a'lamu wa ana la a'lam gitu. Nah kemudian disebutkan perkaranya kalau nggak bisa bahasa Arab gimana bu, boleh bahasa Indonesia karena itu di luar sholat. Jadi kita bacanya itu setelah kita salam, kemudian kita istighfar, kita berdoa membaca istikharah itu. Jadi karena membacanya ini di luar sholat, artinya setelah kita salam, boleh perkara yang sedang kita alami itu dengan mengucapkannya dengan berbahasa Indonesia atau bahasa Sunda, sok monggo ya. Kalau yang orang Sunda atau kayak orang Jawa mau pakai bahasa Jawa boleh gitu, tapi bahasa Arab itu lebih afdol. Oke, bisa dipahami ya insyaallah ya mbak ya. Penutupan ya, alhamdulillah untuk pelajaran doa ini semoga bisa meyakinkan kita ya, untuk yang kakak-kakak kelas 11, 12 begitu kan, itu adalah perkara-perkara yang mulai bingung mau melanjutkan kuliah atau melanjutkan kerja di mana ya, pasti mikir. Makanya mbak sekarang belajarlah sungguh-sungguh. Kelak ketika kalian lulus, kalian itu nggak perlu mikir kalaupun kerja
mau ngajar di mana ya, kemampuanku cuma begini. Jangan begitu. Tanamkan dalam diri sendiri bahwasanya kalian adalah anak yang mempunyai skill, kemampuan yang luar biasa. Tanamkan bahwasanya dimanapun kalian berada, insya Allah kalian itu akan diterima dengan catatan akhlak yang baik. Karena kalau dari Asabikun itu selalu merekomendasikan akhlak, bukan kemampuan. Kalau kemampuannya oke, tapi akhlak nggak baik, nggak direkomendasikan, mbak. Misalnya pengen ngajar di mana gitu kan, mau gampangnya kan kita pakai surat rekomendasi tuh insya Allah gampang tuh. Tapi kalau kita akhlaknya nggak baik, wah itu sulit sekali. Kecuali memang dia masuk ke dalam tempat kerja yang nggak ada kaitannya sama dunia pendidikan, begitu ya. Oke, semoga bisa dipahami, dan ini adalah kesempatan untuk menjadi seorang remaja yang berkualitas. Kelak ketika Antuna lulus SMA nggak bingung mau kemana, mau ngapain, udah jelas aku punya skill. Kalau memang skillnya itu untuk berbisnis, ya lanjutkanlah bisnis sampai kapan, sampai apa, sampai sukses. Orang ilmu bisnis sekarang banyak. Kalau memang lulus SMA ini mau kuliah, udah yakin biaya ada, orang tua juga udah sepakat, lanjutkanlah. Selama yakin kuliah itu bisa istiqomah. Ternyata antara kuliah dan kerja juga kira-kira nggak sanggup, nikahlah udah. Karena kuliah setelah lulus SMA tuh pilihannya cuma kuliah, kerja, nikah. Ibu masa nikah gitu ya. Makanya belajar sungguh-sungguh. Kelak ketika kalian menikah, tidak membuat malu orang tua kalian dengan tidak bisa memasak, tidak bisa mencuci, tidak bisa menggosok, tidak bisa beberes rumah. Itu tuh malu, mbak. Perempuan itu identiknya ketika dia menikah minimal dia bisa masak. Jangan sampai goreng ikan dilempar, aduh kacau ya, hancur dapur. Kok begitu dapat mertuanya yang bersihan, ngamuk lah. Ya bener, perempuan. Kalau zaman dulu coba tanya sama Umi Antuna, zaman dulu itu kalau mau nikah emang kata nenek harus bisa masak nih, pasti jawabannya iya, harus bisa masak. Kenapa? Karena itu identik wanita itu adalah menjaga perut suami supaya suami tidak lapar, dan mengutamakan perut suami, seperti itu. Oke ya, untuk pelajaran bab nikah itu bukan sama ibu, silahkan nanti kalian belajar lagi sama Bu Rahmat di fikih nikah. Kita akhiri pertemuan pada hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.